Bab 160 Keindahan Tangguh di Hutan Belantara Selatan. Saat ini, Xiao Chen telah memasukkan 79.000 koin emas dari Zugekun dan 83.000 koin emas dari Hoffman masing-masing untuk Keke ke dalam pakaian tidak jauh dari situ. Sungguh suatu keuntungan yang sangat besar, hatiku dipenuhi dengan rasa pencapaian. Xiao Chen tersenyum sangat cerah, tetapi hati Zugekun dan Hoffman berdarah ketika mereka melihatnya. Sisa koin emas akan dibayar kembali secara perlahan di masa depan. Saya percaya pada karakter Anda dan tidak akan membiarkan Anda meninggalkan catatan. Niat awal Xiao Chen bukanlah untuk membuat masalah ini terlalu besar milik generasi muda mereka. Itu dikumpulkan. Begitu banyak koin emas yang melebihi ekspektasinya, dan dia tidak mengharapkan sisanya sama sekali. Akan buruk jika dia memberitahu para tetua. Mereka tidak tahu bahwa dia, orang luar yang tidak memiliki pengetahuan tentang benua panjang umur, telah melanggar peraturan, tetapi karena kombinasi keadaan yang aneh, dia tiba-tiba menjadi orang yang sangat dikhawatirkan oleh ayah dari dua sampah itu. Ketika Zugekun dan Hoffman mendengar kata-kata ini, mereka berdua ingin muntah darah. Bermimpilah. Mereka semua bersumpah keras untuk menemukan seseorang untuk membunuh sombong ini segera setelah mereka pergi. Mereka berdua hampir melunasi rekening mereka, dan sudah waktunya kalian berdua menyelesaikan rekening mereka juga. Xiao Chen berbalik dan menatap Li Dongbo dan Luo Guo. Li Dongbo merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa. Tuan muda dari dua keluarga besar telah diperlakukan dengan patuh. Keluarganya jauh tertinggal, tetapi dia tidak memiliki banyak koin emas. Aku tidak punya banyak koin emas. Li Dongbo merasa dia sangat tidak beruntung hari ini. Mengapa dia harus menjadi orang pertama yang melakukannya padahal dia tidak ada pekerjaan? Aku tahu kamu tidak punya banyak, jadi datanglah dan tuliskan aku IOU. Kamu berhutang 20.000 koin emas padaku sekarang. Aku, melihat alis Xiao Chen terangkat, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan segera menulisnya. Petik 2. Baiklah, saya sudah menyiapkan semua pena dan tintanya. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menggulung pena dan tinta tidak jauh dari sana. Dia benar-benar siap, membuat beberapa orang di tempat itu tercengang. Rogio, kamu juga harus menulis IOU. Kamu berhutang 20.000 koin emas padaku. Kenapa kamu memintaku untuk menulisnya? Aku tidak memprovokasimu. Rogio merasa sedikit gelisah saat ini. Jika kamu tidak memicu perselisihan terakhir kali, mengapa Kanasi menimbulkan masalah bagiku, dan mengapa lu muda berduel denganku di Akademi Beidou? Tulislah dengan cepat, kamu berhutang 30.000 koin emas. 20.000 koin emas tadi. Petik 2. Waktu adalah koin emas. Jika Anda tidak menulisnya, itu akan menjadi 40.000 koin emas. Saya akan menulisnya. Dua tuan muda yang menulis IOU juga sangat membenci Xiao Chen. Ini bukan jumlah yang kecil, dan mereka patah hati sampai mati. Tapi untungnya saya tidak langsung membayar. Mungkin setelah keluar dari sini, orang sombong ini akan dipukuli sampai mati, dan kemudian saya tidak akan takut. Xiao Chen juga meminta Keke untuk menyimpan IOU di pakaiannya. Tiba-tiba terdengar suara kicauan dari area VIP, lalu seorang gadis cantik berambut biru menyerbu masuk dengan ganas. Xiao Chen sangat terkejut sehingga semua orang tercengang. Mereka semua duduk di sumber air panas dan menatapnya dengan saksama. Canas, Rogio berseru, mengapa kamu masuk? Gadis berharga dari keluarga Mander itulah yang menerobos ke area VIP nomor 2 dengan kekuatan besar. Saya mendengar bahwa Anda dan dua sampah itu, Zugekun dan Hoffman, sedang ditangani. Inilah penyelamatan Anda. Menghadapi beberapa pria dewasa di pemandian air panas,
mereka terlihat puas dan acuh tak acuh, bahkan membandi. Engkan otot dada siapa yang lebih kuat. Sugekun dan Hoffman pernah memiliki gagasan tentang Kanashi, dan mereka mendambakan kecantikan muda yang lembut ini, tetapi mereka mengalami beberapa kerugian dan gagal untuk berhasil. Sekarang mereka merasa ingin menangis. Bagaimana mereka bisa ditangkap olehnya dalam situasi tertekan seperti itu? Mereka benar-benar malu. Saudari-saudari, cepat kemari. Mereka semua berdandan. Binatang kecil seputih salju yang lucu ada di sini. Suara langkah kaki terdengar, dan 4 keindahan hutan belantara selatan mendekat. Canas, apa yang kamu lakukan? Roguyo tahu bahwa sepupu ini selalu aneh, tapi dia tidak membantunya. Dia jelas-jelas berusaha membuat para pria di sini terlihat malu kesalahan seorang pria. Beberapa wanita cantik dari hutan belantara selatan sebenarnya sudah lama tiba di luar area VIP nomor 2 dan mendengar beritanya. Canas, kamu akan mati, beraninya kamu berbohong kepada kami. Beberapa wanita cantik berteriak, tetapi tidak ada yang mundur. Mereka semua memandang orang-orang di dalam air dengan senyuman, dan tubuh mereka halus. Lengan ramping berwarna merah muda dan kaki batu giok menjulang, penuh keindahan kabur dan menggoda. Sugekun, Hoffman, Lee Dongbo, dan Luo Guo ingin mencari celah di tanah dan merangkak masuk. Kepala mereka hampir terendam air. Ini sungguh memalukan untuk memakan Xiao hidup-hidup. Xiao Chen memandang Kanashi, Hai Yun Sui, Yan Qingcheng dan yang lainnya tanpa berkata-kata. Tolong, ini area pria, Nona, Anda berada di tempat yang salah. Xiao Chen tidak keberatan berurusan dengan wanita cantik, karena itu adalah suatu kesenangan. Namun, jika Anda ditatap dan dipelajari dengan penuh minat oleh beberapa wanita cantik, hal itu tidak lagi menyenangkan dan Anda akan merasa tidak nyaman seluruhnya. Hehe, Canas berjalan mendekat sambil tersenyum. Rambut panjangnya yang berwarna biru laut basah dan tergerai secara alami di bahunya kecantikan unik gadis itu. Aroma segar, pria bernama Xiao, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kami benar-benar musuh di jalan sempit. Kenapa? Kamu takut? Kanashi memandang Xiao Chen ke samping dengan tatapan provokatif. Mata besarnya yang indah sungguh menggoda. Rasa jiwa, aneh kalau aku takut padamu. Xiao Chen tertawa jahat dan berkata, Canas, kamu berhutang 20.000 koin emas padaku. Tulis IOU sekarang. Setelah mendengar ini, Sugekun, Hoffman, dan Lee Dongbo dan Luo Guo tercengang. Apakah orang ini gila? Mengapa ada orang yang berani merampok uang? Anda tidak bisa mencuri uang seperti ini. Siapa yang berhutang koin emas padamu? Gadis cantik berambut biru Canas menunjuk ke arah Xiao Chen dengan marah dan berkata, apakah kamu mencoba menipuku? Aku tidak mengganggumu, tetapi kamu sebenarnya ingin memerasku, keji. Petik 2. Anda telah membuat masalah bagi saya beberapa kali tanpa alasan, dan Anda pernah kehilangan pengikut saya selama sebulan, tetapi Anda curang dan gagal memenuhi janji Anda. Sekarang tuliskan IOU. Bawakan saya 20.000 koin emas, dan kamu dan aku akan membayarnya kembali. Pergilah ke neraka, ayo pergi. Ketika gadis berambut biru mendengar tentang pengikut, dia merasa seolah-olah seseorang telah menginjak ekor kucing, dan dia ingin menerkamnya dengan seluruh gigi dan cakarnya. Tidak mungkin untuk menyangkal hal itu, kata Xiao Chen, duduk dengan kokoh di sumber air panas, tetapi melambaikan cahaya terang dengan tangan kanannya, menyelimuti Kanashi, mencoba menangkapnya. Sugekun, Hoffman, dan orang lain di belakang benar-benar tercengang, orang ini sebenarnya ingin memainkannya secara nyata. Dia bahkan berani menyerang gadis berharga dari keluarga Mander. Ini
Sungguh gila dan sulit dipercaya. Kanasi menjerit dan segera mengambil tindakan untuk melawan. Meskipun dia tidak keberatan memandang rendah pria-pria di sumber air panas seperti ini, jika Xiao Chen menangkapnya di sumber air panas, dia akan sangat malu apa yang terjadi. Di belakang mereka, Yan Qingcheng, Hai Yunsui dan 4 gadis lainnya buru-buru mengambil tindakan untuk membantu Kanasi. Lampu merah, hijau, hijau, ungu dan kuning menyilaukan bersinar terang di atas sumber air panas. Cahayanya melonjak dengan fluktuasi energi yang melonjak. Untungnya, dia berhasil diselamatkan tepat waktu. Kanasi lolos dan tidak ditangkap oleh Xiao Chen. Hal ini membuatnya ketakutan. Dia menatap Xiao Chen dengan marah dan berkata, "Beraninya kamu, pria bernama Xiao, serius. Hari ini aku dan kamu ini belum berakhir. Sudah hilang." Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Jubah mandi putih bersih Kanasi digulung, memperlihatkan sepasang kaki giok seputih salju yang menindas Suang Saixue. Mereka ramping dan lurus, dan warna putihnya sangat mempesona. Kanasi berteriak, buru-buru mengatur pakaiannya, lalu mengulurkan jari giok rampingnya, menunjuk ke arah Xiao Chen, dan berkata, "Anak baik, jika kamu punya nyali untuk memanfaatkanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tidak jelas siapa yang akan mengambil keuntungan dari siapa. Apakah kamu sekuat kamu? Ayo masuk ke area sumber air panasku. Kamu, aku, kamu, aku, kamu berhutang padaku 20.000 emas koin. Saya sangat marah, saudari, mari kita hadapi dia bersama-sama. Wajah cantik Kanasi memerah dan dia tampak marah, tetapi kepolosan dan kenaifan gadis itu sangat mengharukan. Pada saat ini, Li Dongbo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak kepada Hai Yunsui, "Sepupu, tolong aku." "Li Dongbo, kenapa kamu di sini?" Hai Yunsui yang anggun terkejut sepupu yang menundukkan kepalanya seperti burung unta. Oke, berhenti bicara, aku mengerti." Hai Yunsui tinggi, anggun, dan secantik gadis giok paling indah yang diukir dari batu giok dewa. "Kamu membiarkan Li Dongbo pergi?" "Ya, tidak masalah. Masalah antara dia dan aku telah terselesaikan. Sepupu, dia memintaku untuk menulis IOU sebesar 20.000 koin emas." Saudara Xiao, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Meskipun Hai Yunsui telah mendengar berita di luar, dia tidak menyangka bahwa sepupu yang biasanya berperilaku buruk ini juga terlibat. "Oh, tidak apa-apa, hanya melunasi utangnya." Xiao Chen menjawab dengan santai, lalu berbalik dan mencibir pada Li Dongbo, berkata, "Kamu benar-benar menjanjikan." Seorang pria dewasa bersembunyi di sumber air panas untuk memohon pada sepupunya. "Hei!" Pada saat ini, Kanas memasang ekspresi cerdas di wajahnya, dan dia berbisik kepada 2 wanita cantik di belakangnya untuk beberapa saat, lalu mereka berjalan menuju binatang kecil seputih salju tidak jauh dari sana, sepertinya mengabaikan beberapa orang di dalam, orang-orang sumber air panas. Wosh! Keke dengan cepat berlari ke sisi Xiao Chen, memperlihatkan gigi dan cakarnya pada gadis-gadis itu, tapi dia tidak menakutkan sama sekali, tapi terlihat sangat nakal dan imut. "Apa yang kamu lakukan? Keke adalah rekanku." Xiao Chen memandang mereka dengan waspada. Mata besar Kanasi bergerak maju mundur, bulu matanya yang panjang terus berkedip, dan dia berteriak, "Pegang, binatang kecil seputih salju itu adalah benda yang tidak memiliki pemilik." Ia melarikan diri dari jalan binatang pertarungan terakhir kali, tetapi dirampok oleh orang ini. "Ayo pergi." Semua orang tahu ini bohong, tapi keindahan hutan belantara selatan tidak memiliki alasan seperti itu, bukan hanya karena mereka menyukai binatang kecil seputih salju ini,
tetapi juga karena mereka merasa bahwa Xiao Chen bertindak terlalu arogan. Mereka yang dirusak di sini bukan hanya sepupu Kanasi, tetapi juga sepupu Hai Yun Sui, dan bahkan sepupu seorang wanita cantik dari keluarga Zuge. Selain itu, Yan Qingcheng awalnya tidak puas dengan Xiao Chen, dan beberapa wanita cantik menemukannya keluar begitu saja. Memang benar merebut binatang kecil seputih salju itu, tapi akan lebih baik jika menjaga Xiao Chen pada saat yang sama. Wanita cantik itu cerdas dan licik. Mereka semua menyerang Xiao Chen lalu segera mundur. Mereka mengambil pakaian Xiao Chen dan ingin membuangnya keluar dari area pemandian air panas, dengan sengaja membuat Xiao Chen terlihat malu. Dia mengeong. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ada ratusan ribu tiket emas di pakaiannya, dan bahkan ada puluhan ribu koin emas di Iou. Apakah kamu tangguh? Aku lebih tangguh darimu. Pada saat ini, Xiao Chen melakukan trik sulap yang mengejutkan dunia dan membuat keindahan hutan belantara selatan tercengang. Kemudian mereka semua menjadi pucat dan berteriak serempak. Xiao Chen berdiri dari sumber air panas dengan sangat berani, dan kemudian berteriak, "Tinggalkan pakaianmu untukku." Keberanian seperti itu membuat Hoffman, Zuge Kun dan orang lain di belakangnya merasa seperti disambar petir, seperti patung tanah liat dan kayu tertegun. Orang ini, sungguh bajingan, bagaimana ini bisa dilakukan, bagaimana ini bisa dilakukan. Hoffman dan Zuge Kun mengakui bahwa mereka bukanlah orang baik dan telah melakukan segala macam hal buruk, tapi sepertinya mereka tidak sekejam itu. Wanita cantik di depanku adalah wanita tercantik di Southern Wilderness. Biasanya tidak ada yang berani menghujat, tapi pria ini sebenarnya tidak pantangan daging dan sayur, dan berani menjadi yang pertama di dunia, sangat berani. Xiao Chen berdiri, segera meletakkan jubah mandi tidak jauh dari tubuhnya, lalu mengejar ke depan. Kini ketiga pihak sangat cemas. Hoffman dan Zuge Kun marah dan kesal karena pria sombong itu berani bersikap kasar. Kanasi, Hai Yun Sui, dan Yan Qingcheng cemburu karena Xiao Chen bajingan dan berani menjadi tangguh. Xiao Chen cemas karena beberapa wanita melarikan diri tanpa meletakkan pakaian mereka. Ada ratusan ribu koin emas di sana, dan mereka tidak bisa membiarkan mereka mengambilnya bagaimanapun caranya. Bab 161 Jauh di Hutan Belantara Selatan. Jeritan, kutukan, kekacauan. Xiao Chen membuka sayap langit abadi dan dengan cepat mengejar beberapa wanita. Dia menemukan bahwa semua pakaian ada di tangan Kanasi dan Hai Yun Sui, dan segera mengambil tindakan. Dua sinar cahaya kabur berubah menjadi cakar naga besar, mencengkeram pinggang mereka berdua. Kanasi sangat marah sehingga dia melambaikan tangannya untuk membuat cahaya merah muda, dan Hai Yun Sui juga melepaskan lampu hijau. Kedua wanita itu hanya ingin melarikan diri dari sini sekarang di tangan mereka yang telah menyinggung Xiao Chen. Beberapa suara pecah terdengar, dan dua sinar cahaya kabur berhasil menyapu Hai Yun Sui yang anggun dan Kanasi yang muda dan cantik, dan menangkap mereka kembali. "Lepaskan, pergi, beri aku pakaianku." Xiao Chen menangkap kedua wanita itu, tapi posturnya agak tidak elegan. Kedua cakar naga yang berubah menjadi cahaya naga membungkus erat kedua kaki lembut seperti pohon willow wanita itu. Mereka tidak benar-benar saling bersentuhan, mereka sangat marah hingga wajah kedua wanita itu memerah dan mereka mengertakkan gigi. "Xiao Chen, aku akan bertarung denganmu." Kanasi terus meronta, dan jubah mandi seputih salju turun, memperlihatkan kelembutan seputih salju di dadanya. "Semuanya hilang." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, melepaskan satu tangannya untuk menarik jubah mandinya dengan hati-hati, dan berkata, "Itu sangat konotatif." Petik 2. Nona,
bisakah kamu mengganti pakaianmu untukku? Xiao Chen menunjukkan gigi putihnya kepada Hai Yun Sui dan tersenyum cerah. Wanita cantik dari hutan belantara selatan menyambar pakaiannya, dan tidak peduli bagaimana aku mendengarnya, aku merasakan ada yang tidak beres. Hai Yun Sui memiliki sosok yang ramping, lekuk tubuh yang anggun, dan tubuhnya bergelombang dan anggun hingga ekstrim. Dia hanya satu pukulan lebih pendek dari Xiao Chen. Tubuh anggunnya jauh lebih ramping dari kecantikan biasa gadis super. Kecantikan, rambut panjang yang basah memancarkan wangi yang harum, kulit seputih salju sehalus batu giok beku, sepasang mata berkabut seakan dipenuhi kabut, dan bibir merah cerah dan lembab di bawah hidung lurus dan ramping terlihat sangat seksi. Gigi putihnya dengan lembut menggigit bibir bawahnya, dan dia berbisik kepada Xiao Chen, "Lepaskan aku secepatnya." Dia sudah melemparkan pakaian Xiao Chen ke tanah. Dia sangat takut pada pria tangguh di depannya, tetapi bahkan dalam situasi ini, dia tenang dan tidak terlalu kacau. Sebelum Xiao Chen bisa melepaskannya, suara gembira Hai Yuntian datang dari luar bunga dan pepohonan di area VIP No. 2. Xiao Chen, saya di sini untuk melihat bagaimana Anda mengumpulkan uang curian. Suara itu sangat mendesak, dan Hai Yuntian sepertinya terbang. Tapi kemudian suara itu berhenti tiba-tiba, dan kemudian terdengar teriakan marah, "Xiao Chen, aku akan bertarung denganmu, beraninya kamu menganiaya adikku." Hutan bunga dan pepohonan dan bergegas dengan cepat. Jika itu orang lain, mustahil untuk melarikan diri bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning, tetapi Xiao Chen sangat tenang, melepaskan cakar cahaya berbentuk naganya, melangkah maju untuk mendukung Hai Yun Sui, dan berkata, "Hati-hati jangan jatuh." Hai Yun Qiangji berteriak, "Xiao Chen, kamu. Apa yang kamu? Jangan menebak-nebak, itu tidak seperti yang kamu pikirkan, jika kamu tidak percaya, tanyakan pada adikmu." Hai Yun Sui segera melepaskan diri, dan kemudian berkata kepada Hai Yuntian, "Tidak apa-apa. Aku akan kembali dulu." Bahkan jika ada sesuatu, dia tidak bisa mengatakannya, apalagi sepertinya itu bukan apa-apa. Melihat keduanya begitu tenang, Hai Yuntian melihat ini dan itu dengan curiga. Baru setelah punggung Hai Yun Sui menghilang, dia kembali sadar dan berkata kepada Xiao Chen dengan keras, "Saya pasti tidak salah membacanya, Bar. Saja, kamu ingin menyakiti adikku, Xiao Chen, aku memperingatkanmu, kita sudah akrab satu sama lain, tetapi jika kamu berani menerima ide kakakku, aku akan bertarung denganmu." Petik 2. Itu pertanyaan yang sangat menantang, tunggu sampai aku tidak melakukan apa-apa. Tantang aku, beraninya kamu. Pada titik ini, Hai Yuntian memandang Xiao Chen dengan heran dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, Xiao Chen dengan terampil meletakkan pena dan tintanya, dan mengangkat Kana yang pingsan di tanah. Tangan Silek yang seputih salju ternoda tinta, dan dia menempelkan sidik jarinya pada selembar kertas putih. "Tidak apa-apa, dia berhutang uang padaku, biarkan dia meninggalkan Iou." Hai Yuntian tercengang. Di belakang mereka, Zugekun dan Hoffman tercengang. Xiao Chen ini sangat sombong sehingga dia tidak mau melepaskan wanita cantik sekalipun. Bahkan gadis berharga dari keluarga Mander pun berani memperlakukannya seperti ini. Yang membuat mereka haus adalah Xiao Chen meraih tangan ramping Kanasi dan menekan tidak hanya selembar kertas putih, tapi satu demi satu, total 8 atau 9. "Ayo pergi, tidak apa-apa." Xiao Chen sepertinya tidak menyadari bahwa itu terlalu berlebihan. Dia menyelesaikan semua ini dengan terampil, mengenakan pakaiannya, dan pergi bersama Keke dan Little Stubonlong. Hai Yuntian mengejarnya. Banyak orang di negeri ajaib pemandian air panas bergegas ke sini,
tetapi Xiao Chen dengan mudah menghindari semua orang dan meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, ketika Hai Yun Tianwen mendengar apa yang terjadi, dia merasakan keinginan untuk muntah darah. Saudara Xiao, apakah kamu terlalu agresif? Ini, kamu tidak bisa bermain seperti ini. Apakah kamu tidak takut keluarga Suge atau keluarga Regen akan melompat keluar dan membunuhmu? Setelah Xiao Chen menjelaskan, dia memasang ekspresi luar biasa di wajahnya dan berkata, "Kamu, siapa yang memberitahumu itu?" Ada batasan tertentu bagi orang tua untuk tidak mengambil tindakan, tetapi premisnya adalah kamu tidak bisa pergi juga jauh. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Aku menasihatimu, sebaiknya kamu segera melarikan diri, atau kamu akan mati. Mari kita berkencan, dan aku akan membantumu menemukan seseorang untuk menjadi perantara denganmu. Mengatakan ini, Hai Yun Tian lari. Namun, Hai Yun Tian segera kembali ke kediaman Xiao Chen. Ketika dia masuk, dia berteriak, "Xiao Chen, kamu sangat tidak menarik. Apapun pada adikmu, aku akan menangkapnya." Dia tidak menggunakan banyak tenaga saat memegang pinggangnya, dan dia lembut saat memegang pinggangnya. "Xiao Chen, aku akan melawanmu." "Di mana dia?" "Kamu menangkap adikku. Kenapa kamu memegang pinggangnya?" Hai Yun Tian yang cantik segera menjadi cemas lagi. Xiao Chen merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Sepertinya tidak perlu menjelaskan sama sekali. Orang ini sepertinya tidak meminta maaf atas masalah saudara perempuannya, yang sepertinya agak ditutup-tutupi. Butuh waktu lama sampai kegembiraan Hai Yun Tian menjadi tenang. Namun hingga saat ini, Xiao Chen terkejut mengetahui dari Hai Yun Tian bahwa ia sepertinya disalahpahami oleh sebagian orang, dan beberapa orang justru menganggap identitasnya luar biasa. "Kamu datang dari bagian terdalam, dari hutan belantara selatan." Hai Yun Tian berkata tidak puas, "Ini benar-benar tidak menarik. Aku menyia-nyiakan persahabatanku denganmu, dan kamu bahkan tidak memberitahuku identitas aslimu." Hai Yun Tian merendahkan suaranya, secara misterius Kiki berkata, "Karena kamu berasal dari bagian terdalam dari hutan belantara selatan yang paling menakutkan dan tidak dapat diprediksi, maka naga kecil yang keras kepala itu pastilah Raja Naga, kan? Itu pasti keturunan mereka." Xiao Chen, dengan cepat mencerna informasi ini, kurang lebih setelah memahami identitas miliknya sendiri, dia berkata pada dirinya sendiri, "Ya, saya berasal dari bagian terdalam dari hutan belantara selatan. Saya memiliki identitas ini sekarang dan juga akan ada di masa depan." Saat Xiao Chen berbicara pada dirinya sendiri, laut hutan belantara selatan sepertinya terjadi. Seperti tsunami, seorang pemuda jangkung dan kekar memegang pedang besi dan menyerang dengan satu pedang. Ombak menghantam pantai, bebatuan menembus udara, dan ribuan ombak besar bergulung air laut mengalir ke kedua sisinya. Jalan datar mengarah langsung ke kedalaman laut biru. Aku, pedang iblis Dugu, bisa keluar dari pengasingan. Itu adalah pedang iblis Dugu, orang kuat dari hutan belantara selatan yang telah kembali dari Pulau Naga dan berlatih keras selama lebih dari setahun. Tidak jauh dari situ, ada Raja Naga muda bertubuh liger dan berkepala naga leluhur, mengaum dengan keras ke langit. Raja Naga Merah itulah yang mengikuti pedang iblis Dugu, dan merupakan yang paling ganas di antara mereka 11 Raja Naga kecil. Sisik berwarna merah darah bersinar terang, dan cahaya merah darah menari-nari di sekujur tubuhnya, seperti nyala api ilahi yang berkobar. Suara menderu memekakkan telinga seperti guntur, dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada di Pulau Naga. Pada saat yang sama, di hutan tua primitif di bagian tengah hutan belantara selatan, binatang buas mengaum dan binatang buas melarikan diri.
Tubuh seorang pemuda berambut hitam tampak seperti terbuat dari baja telanjang dan berlumuran darah. Di antara binatang buas yang bergegas ke depan, penuh keliaran, binatang buas sepanjang 7 atau 8 meter itu seperti orang-orangan sawah di tangannya. Jika dia mengulurkan tangan dan meraihnya, binatang itu akan terbelah menjadi dua. Penuh setan, itu sangat liar sehingga menakutkan. Kulit perunggu yang bersinar dengan harta karun benar-benar diwarnai merah oleh darah, dan matanya lebih ganas dari binatang buas, bersinar dengan cahaya dingin seperti pisau. Seolah-olah bisa menyusut hingga 1 inci, tubuh iblis perunggu berlumuran darah meninggalkan jejak bayangan di hutan liar. Gelombang darah menyembur kemanapun ia melewatinya, dan binatang buas itu terus melarikan diri, meninggalkan mayat besar dan kabut darah. Hutan diwarnai merah, penuh pembunuhan. Akhirnya, tubuh iblis yang menakutkan itu melewati langsung tubuh binatang sepanjang 10 meter, dan dia berhenti membunuh. Sesampainya di depan air terjun besar, jeram yang turun ribuan kaki menghantam tubuh iblis perunggu tinggi miliknya. Matanya yang dingin seolah mampu menembus tirai air, menampakkan 2 sinar cahaya yang menakutkan, memandang ke arah kaisar. Kota, sudah waktunya aku, Yuan Feng, kembali. Dengan 1 pukulan, air terjun yang mengeluarkan suara guntur mengalir ke atas dalam sekejap. Di utara kota Tiandi, di hutan belantara 800 mil jauhnya, seorang pemuda sedang duduk dengan tenang di atas gunung batu seperti patung batu kuno. Tidak ada gejolak kehidupan yang terasa di tubuhnya dan tanaman pada umumnya berguguran karena angin, dan tubuhnya dipenuhi debu, seolah-olah telah membatu sepenuhnya setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Sampai awan gelap di langit menghilang, cahaya mengusir kegelapan, sinar matahari menyinari dirinya, dan kicauan burung yang merdu terdengar di pegunungan dan hutan di seluruh langit, meledak darinya. Rambut abu-abu panjang yang layu semuanya bertebaran ditiup angin, dan rambut panjang Aqua langsung tumbuh sepanjang selendang, bersinar dengan kilau biru cerah dan terlihat sangat sehat. Ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dia berdiri, melihat ke arah kota Tiandi, dan berkata pada dirinya sendiri, Wu Xingfeng telah mempelajari pelajarannya, siapa yang selanjutnya? Bab 162 Aku adalah seekor naga. Ada banyak sekali rahasia yang tersembunyi di jutaan gunung di hutan belantara selatan. Mitos dan legenda yang tak ada habisnya mengalir di sini, meninggalkan banyak kisah indah dan menakutkan untuk generasi mendatang. Pada saat ini, 3 tuan muda terbaik di hutan belantara selatan mengakhiri pelatihan mereka hampir dengan suara bulat, dan berangkat pulang dalam 3 arah, menuju kota kaisar. Wu Xingfeng datang dari negeri utara, dan ada rumor bahwa 2 pemuda papan atas dari negeri utara juga datang ke kota Tiandi untuk menantang pemuda terkuat dari hutan belantara selatan. Yuan Feng, Dugu Jianmo, dan pria tampan berambut biru semuanya keluar untuk mereka. Kompetisi pertarungan binatang semakin dekat, dan waktu bagi para pembudidaya terbaik generasi muda untuk pamer semakin dekat. Selain Southern Wasteland dan Northland, mungkin juga ada pemimpin muda dari wilayah yang lebih luas di benua kehidupan abadi yang akan melakukannya muncul. Tidak ada keraguan bahwa selanjutnya akan terjadi badai yang meliputi kota Tiandi, dan kompetisi pertarungan binatang buas dengan awan yang bergerak ke segala arah dapat berkembang menjadi kompetisi konfrontasi para kultivator. Perkelahian berasal dari manusia, kompetisi pertarungan binatang berasal dari manusia, dan pertarungan binatang juga melawan manusia. Generasi muda adalah generasi yang paling energik, dan konfrontasi mereka akan sangat menarik perhatian. Kehidupan sebagian anak muda yang kuat akan sesingkat dan seindah bintang jatuh, sedangkan kehidupan sebagian anak muda yang kuat ditakdirkan untuk berumur panjang, tahan lama dan seterang bintang. Tidak ada yang bisa menghentikan kejatuhan dan kebangkitannya.
Pemenangnya sekarang mungkin adalah raja negeri ini dalam beberapa dekade. Struktur kekuatan besar dalam beberapa dekade mungkin mulai terbentuk sekarang. Hai Yuntian telah pergi. Xiao Chen telah berpikir dengan tenang sejak lama. Informasi yang diungkapkan oleh Hai Yuntian mengejutkannya. Dia telah memutuskan untuk berdamai dan membiarkan mereka salah paham, atau dia harus lebih proaktif dalam menyesatkannya. Penting bagi mereka untuk memiliki identitas seperti itu. Meski huniannya berukuran kecil, namun tata ruang bergaya taman tetap memanjakan mata. Xiao Chen sedang berjalan-jalan, melewati beberapa paviliun di halaman tengah, melewati teralis wisteria, dan berjalan di atas jembatan marmer putih kecil. Beberapa binatang batu mengeluarkan mata air jernih yang mengalir dari mulutnya. Tiba-tiba, mata Xiao Chen membeku, dan dia terkejut melihat kura-kura cangkang putih kecil itu melarikan diri. Di bawah jembatan lengkung batu marmer putih, seekor penyu kecil bercangkang putih sedang berenang riang mengejar sekelompok ikan mas. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah kura-kura seukuran kepalan tangan itu sama sekali tidak terlihat seperti kura-kura saat berenang, melainkan lebih seperti elf yang memakai cangkang kura-kura, dengan gerakan yang sangat ringan dan alami. Ini, yang lebih mengejutkan Xiao Chen pada akhirnya adalah ia benar-benar berenang telentang di kolam dengan perut terangkat. Keempat cakar kura-kura kecilnya sangat gesit dan tidak canggung sama sekali. Apakah ini, kura-kura? Xiao Chen sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Baru setelah dia menatapnya selama beberapa menit, dia tertawa tanpa sadar. Ketika Xiao Chen mencoba menangkapnya, dia terkejut. Kura-kura kecil bercangkang putih itu menghilang seperti kilatan petir. Ia bergetar sedikit dan kemudian melompat. Kecepatannya tidak terbayangkan. Setiap kali gagal, dapat digambarkan menghilang tanpa jejak. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah rantai dewa besi hitam tidak lagi menguncinya, dan jatuh dari cangkang kura-kura ke dalam kolam teratai. Kura-kura kecil bercangkang putih itu memandangnya dengan nakal dan tampak tersenyum. Ya, itu adalah senyuman. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Baru setelah 3 kerangka datang dan terus memberi isyarat, Xiao Chen mengerti apa yang terjadi. Terakhir kali naga kecil yang keras kepala itu terluka parah, kura-kura kecil bercangkang putih itu minum banyak darah dari naga kecil yang keras kepala itu, lalu dia lari seperti pencuri, dan ketika dia muncul lagi, rantainya terlepas. Xiao Chen sangat terkejut, berpikir sejenak, lalu bertanya pada kura-kura kecil bercangkang putih dengan santai di jembatan batu lengkung seolah sedang berbicara dengan seseorang. Kamu bebas, pencuri kecil, kenapa kamu kembali lagi? Chen terlihat sangat tenang, tapi ada pasang surut di hatiku. Lagi pula, menurut spekulasi, ini mungkin naga yang tersegel. Sekarang, dia telah mendapatkan tubuh bebas, tetapi dia belum mengembalikan penampilan asli tubuh naga, dan tidak mengkhawatirkan kekuatan tirani dan penghancurnya. Dengan sedikit goyang, seekor kura-kura kecil dengan cangkang putih sebesar kepalan tangan muncul di hadapannya seolah-olah telah melintasi angkasa, lalu ia mengukir 3 karakter kuno di atas lempengan batu. Hal ini membuat mata besar keke binatang kecil seputih salju itu melebar. Kemudian dia mengulurkan cakar kecilnya yang berbulu dan mengusap mata besarnya yang cerah itu dengan kuat. Mencengangkan. Dilihat dari bentuk guratan kunonya, itu sangat mirip dengan prasasti dewa kuno yang legendaris. Xiao Chen hanya mengenali kata naga yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Setelah mengamati dan merenung dalam waktu yang lama, Xiao Chen berkata dengan terkejut, aku, seekor naga. Kamu. Ketika Xiao Chen dengan curiga menebak arti dari 2 kata lainnya, dia tiba-tiba muncul ekspresi yang luar biasa, meskipun keadaan pikirannya sangat berbeda dari sebelumnya dan meningkat pesat, dia tetap terkejut.
Kecurigaan awal telah terkonfirmasi. Dengan sedikit goyangan, kura-kura kecil bercangkang putih itu meninggalkan bayangan di jembatan lengkung batu kecil yang terbuat dari marmer putih dan menghilang. Pagi-pagi sekali di hari kedua, seseorang datang berkunjung. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan wajah kekanak-kanakan. Sulit untuk menebak usianya, dia tampak seperti berusia lebih dari 100 tahun. Meskipun dia sudah tua, matanya sedalam air laut. Orang tua ini sangat luar biasa, inilah kesan langsung Xiao Chen. Dia menduga itu mungkin kepala atau tetua dari keluarga yang berkuasa, mungkin datang karena identitasnya. Ketika lelaki tua itu menjelaskan tujuannya, Xiao Chen menyadari bahwa tebakannya salah. Orang tua itu sama sekali tidak ada di sini untuknya, tetapi untuk Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara. Saya seorang spiritualis, dan saya sangat berpengetahuan dalam seni spiritual kehidupan. Saya ingin sering berkomunikasi dengan ketiga kerangka ini. Orang tua itu sangat baik dan mengungkapkan maksudnya dengan bijaksana, meskipun dia mengatakan dia ingin berkomunikasi dengan ketiga kerangka itu, tetapi Xiao Chen merasa bahwa lelaki tua itu sepertinya ingin menerima seorang murid, dan dia tampaknya menyukai bakat. Penampilan itu tidak malu-malu. Xiao Chen sedikit terkejut. Mengapa? Lelaki tua ini jatuh cinta pada tiga kerangka. Cahaya jiwa berkedip-kedip, dan lelaki tua itu benar-benar mampu melakukan dialog jiwa langsung dengan ketiga kerangka itu. Hasilnya tidak ada ketegangan. Ketiga kerangka itu ingin berlatih bersama lelaki tua itu. Jangan khawatir, jika kamu ingin melihat mereka, kamu selalu bisa pergi ke Universitas Beidou di seberangnya. Saya tinggal jauh di dalam kampus. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, jiwa mereka sangat kuat. Saat saya bermeditasi sendirian, saya selalu bisa merasakan fluktuasinya, jadi saya datang ke sini karena penasaran. Setelah mendengarkan penjelasan singkat lelaki tua itu, Xiao Chen sudah mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia tidak bisa menghentikannya. Bagus. Masalahnya, menurut orang tua itu, ketiga kerangka itu mungkin bisa beregenerasi suatu hari nanti. Ini adalah kesempatan. Setelah lelaki tua itu pergi dengan ketiga kerangka itu, Zhuge Liang yang gemuk datang ke sini dengan senyuman di wajahnya. Dia melihat ke belakang lelaki tua itu ketika dia pergi dan bergumam, "Saudara Xiao, siapa lelaki tua itu? Mengapa demikian kamu punya potret di rumahku? Mirip sekali." Kemudian, Hai Yuntian yang tampan juga datang ke sini. Ketika mereka mendengar cerita Xiao Chen tentang lelaki tua itu, lelaki gendut itu begitu ketakutan hingga hampir terjatuh. Orang tua itu masih hidup. Ini, pasti dia, orang dalam lukisan di rumahku. Siapa itu? Xiao Chen tertarik padanya. Saya hanya tahu bahwa dia tinggal di Akademi Beidou. Dia adalah seorang spiritualis yang berspesialisasi dalam seni spiritual kehidupan. Dia pernah menyelamatkan nyawa kakek dari kakek saya. Hai Yuntian sedikit pusing karena dikelilingi olehnya. Berapa usiamu? Xiao Chen sangat terkejut dengan hal ini dan pada saat yang sama sangat senang. Ketiga kerangka itu sepertinya mengikuti orang yang tepat. Xiao Chen, sebaiknya kamu berhati-hati. Ini adalah nasihat Hai Yuntian dan Zhuge Liang kepada Xiao Chen. Meskipun Hoffman dan Zhuge Kun ditegur oleh ayah mereka tidak diizinkan melakukan apapun tanpa mengetahui identitas Xiao Chen. Masalah lagi. Tapi bagaimana kedua bajingan ini bisa mendengarkan nasihat dan diam-diam mengumpulkan anggota geng mereka untuk menyerang Xiao Chen? Lalu keduanya pergi. Setelah itu, Xiao Chen membawa naga kecil keras kepala dan kekeh dan terbang ke pegunungan di luar kota Tiandi. Dia ingin terus berlatih dan bersiap menghadapi dua sampah itu ketika dia kembali.
Keputusan ini hampir membuat Hoffman dan Sugekun mati lemas. Itu akhirnya diatur, tetapi tidak ada yang bisa ditemukan. Rasanya seperti mengepalkan tangan dengan keras, tetapi ternyata itu mengenai udara, dan jejak lawannya hilang. Mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Dalam beberapa hari berikutnya, Hoffman dan Sugekun sangat tertekan hingga mereka ingin muntah darah. Di hutan pegunungan yang tandus, Xiao Chen membiarkan kekedan naga kecil yang keras kepala itu bergegas ke pegunungan primitif. Dia duduk dengan tenang di bawah air terjun besar, telanjang di bagian atas tubuhnya, dan membiarkan aliran deras setinggi 3.000 kaki mengalir dari tebing. Benda itu jatuh dan mengenai tubuh perunggunya. Air terjun setinggi 3.000 kaki menggantung di depan tebing. Jeram putihnya bagaikan ribuan pasukan yang berlari kencang, dan memekakkan telinga. Pada ketinggian seperti itu, dampak ke bawah tidak terbayangkan, tetapi Xiao Chen tidak bergerak seperti batu. Air terjun besar itu seperti palu besar yang terus-menerus menghantam tubuhnya, dan semburan cahaya kristal memancar darinya tubuh perunggu. Pada hari ke-10, dia berdiri diam dan tidak bergerak. Xiao Chen tidak hanya memurnikan tubuhnya, tetapi juga memurnikan pikirannya. Di tengah suara air terjun yang memekakkan telinga, itu seperti air yang tenang, dan kesadaran spiritualnya mengembun dan menyublim. Pada hari ke-11, Xiao Chen membuka matanya yang tajam setajam pisau, tubuh perunggunya bersinar dengan cahaya cemerlang, dan dengan peluit yang jelas, rambut hitam panjangnya mulai menari dengan liar, dan terbang ke bawah sebenarnya mengalir mundur dalam sekejap.